Saudara Presiden Joko Widodo menyebut bantuan modal kerja akan dibagikan kepada 9,1 juta pedagang kecil. Puas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, supir taksi, supir bus, supir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi. Pusat selama penyebaran COVID-19, pemerintah telah memutuskan untuk menambah anggaran belanja serta pembiayaan APBN tahun 2020. Dan berikut adalah data yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita akan lihat seperti apa saja detailnya. Kita akan breakdown bantuan pemerintah selama pandemi COVID-19 atau wabah virus corona yang ada di Indonesia. Kita akan lihat bahwa penambahan biaya APBD di tahun 2020 totalnya adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Levi Astuti dari Psikologi C. Nomor NIM 2004 0111 0109. Di sini saya akan mewawancarai beberapa aparat desa tentang implementasi sila kelima di era pandemi ini. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Saya mau izin wawancara tentang implementasi sila kelima di era pandemi ini Pak. Iya. Baik, pertanyaan nomor 1 Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah, Pak? Ya, bagi desa itu sangat membantu warga kita ya, karena terkait pandemi COVID ini sangatlah banyak yang terdampak, meskipun bantuan dari pemerintah itu belum menyeluruh dari warga kita. Baik Pak, untuk selanjutnya ada berapa banyak sih Pak jenis bantuan yang diberikan pemerintah? Itu ada bansos, bantuan sosial ya, berupa sembako, minyak, telur, beras. Terus ada juga BLT DD, itu sejumlah 151 desa kita ya, desa Purworejo. Terus BST tahap 1 dan 2 itu 94 KPM. Terus BST tahap 3 sampai 8 itu sejumlah 248, dan bansos sembako itu sejumlah 499 dan 125 kali 3 itu dari provinsi, yang 499 itu dari kabupaten. Baik Pak, untuk yang mendapatkan bantuan itu Pak, siapa saja Pak yang berhak mendapatkan bantuan itu Pak? Kita tetap memilih dari relawan ya, sebenarnya bisa terbentuk dari tim. Kita sudah ke RT dan ke RT ya kan, dan kita memilah dari data SIG-NG, maksudnya data aplikasi SIG-NG yang sudah mendapatkan BPNT reguler atau BPNT perluasan atau BPNT atau PKH, itu memang tidak diperbolehkan. Jadi di luar itu semua kita memilah. Baik Pak, tadi kan Bapak bicara tentang relawan ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu relawannya siapa saja? Relawan itu dari unsur perangkat desa, terus BPD, Linmas, dan tokoh masyarakat. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah di desa kita itu bantuannya sudah tepat sasaran? Ya gini Mbak ya, terkait tepat itu ya banyak orang yang gini ya, terkait tidak tepat ya juga ada yang ini dan itu, tapi kita selalu berupaya bila mana ada pengusulan-usulan lagi, kita tetap mengusulkan warga yang belum mendapatkan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, Ya. Bagaimana tindakan Bapak jika ada bantuan yang salah sasaran atau kurang tepat? Kita tetap gimana ya, kita tetap mengusulkan beberapa orang yang tidak masuk atau belum mendapatkan, bila mana nanti ada usulan-usulan
dari Dinsos atau Kemensos. Kita tetap panduannya tetap di TKSK atau Kemensos. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Dan untuk mewawancarai tentang implementasi sila kelima di era pandemi ini Pak. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah Pak? Ya, menurut saya pribadi ya bagus dan sangat membantu, mengingat ada beberapa masyarakat terutama di Dusun Tulokorjo ini, Desa Tulokorjo, terutama yang banyak itu di Dusun Druju yang dari perantauan atau yang bekerja ke kota dan terdampak COVID itu kan pulang. Jadi bisa untuk membantu mereka untuk ya sehari-hari lah dari bantuan COVID itu sendiri. Baik Pak, ada berapa banyak bantuan Pak yang ada di desa kita? Sementara ini yang dari pemerintah itu ada BLT dana desa, terus ada BST, terus beras COVID yang beras 10 kilo cuma beras tok, terus sama beras dari Pemprov dan Pemkap itu yang ada minyak sama telurnya, beras 15 kilo. Selebihnya ya beras PKH itu juga sih sebenarnya. Baik, untuk yang bantuan yang 600.000 itu Pak, itu masuk bantuan yang mana Pak? Ada dua, 600.000 itu ada BLTDD 3 tahap itu sama BST, bantuan sosial. Perbedaannya apa Pak? Kalau BLTDD itu dana desa yang dialihkan untuk membantu yang terdampak COVID-19 itu. Terus kalau BST itu dana dari Kemensos dan ngambilnya juga bukan di desa, langsung ngumpul kalau di sini di kantor desa Paga. Baik Pak, untuk penerima bantuan Pak, siapa saja Pak yang berhak mendapatkan bantuan tersebut? Kalau kriterianya itu ada 3. Kriteria penerima bantuan itu yang terutama itu intinya ada 3, yaitu yang memang tidak mampu tapi di luar yang dapat bantuan PKH sama apa itu kartu prakerja dan lain-lain. Terus yang terdampak COVID alias kehilangan pekerjaan dan yang punya keluarga memiliki penyakit kronis menahun, itu sasarannya. Untuk menurut Bapak Pak, apakah di desa kita itu bantuannya sudah tepat sasaran Pak? Insya Allah diupayakan, insya Allah 90% lah tepat sasaran. Untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana tindakan Bapak jika ada bantuan yang tidak tepat sasaran? Mungkin ada beberapa keluhan dari masyarakat itu yang memang misalkan si A ternyata sudah mampu dan ternyata sudah dapat PK dan lain-lain, ya pastinya kita upayakan direvisi untuk dialihkan ke yang berhak lah ya, supaya bisa tepat sasaran seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekian video wawancara dari saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan saya wawancarai dan juga Bapak Latif selaku dosen mata kuliah Pancasila. Mohon maaf jika ada salah tutur kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.